kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, peserta Diklat Merdeka Belajar PGRI Smart Learning and Character Center Jawa Timur. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya harap Bapak Ibu dalam kondisi baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Oke Bapak Ibu, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk ke topik 6 materi kedua, yaitu melanjutkan materi kemarin mengenai gamifikasi. Hari ini saya lihat sudah ada beberapa sapaan yang masuk ke kolom QA ya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang lain silahkan menuliskan nama beserta asal instansi ya supaya tidak terjadi anonimus ketika ada di kolom QA. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang lain untuk join bersama kita, saya sapa-sapa dulu peserta yang sudah menuliskan data dirinya di kolom QA. Selamat siang, ini Bu Puji Handayani ya dari SDN Wonorejo 4 Pasuruan. Kemudian ada Bapak Andi Kristiawan dari SDN Banjarsari. Selamat siang, Pak. Kemudian ada Bu Elvi Triasti Kowati dari Tulungagung. Selamat siang, Bu Evi. Kemudian ada juga ini Bapak atau Ibu ya? Bapak atau Ibu Ani Subagio dari MTSN 4 Jombang. Selamat siang, Jombang. Kemudian dari Ibu Yeni Rahmawati, SMPN 1 Pelandaan. Selamat siang Ibu. Kemudian ada juga Ibu Dian Sita Windia Dewi dari SDN Lanjuk Gondang Wetan Pasuruan. Selamat siang Ibu. Kemudian ada Ibu Dian Sita Windia Dewi dari SDN Lanjuk Gondang Wetan Pasuruan. Ada juga Bu Eni Zunaidah dari TK Muslimat NU Sinar Harapan Lamongan, siap hadir menerima materi. Ada juga Ibu Siti Mufarrohah ya dari TK Sirajul Ulum Lamongan. Selamat siang Ibu Siti. Ada juga Bapak Andi Tripriyo Widianto dari SDN Jabon 1 Jombang, Jombang lagi ini. Ada juga Ibu Mesya Dwi Anjarsari Jombang, siap menyimak. Kemudian Ibu Sri Haryani dari SDN Jabon 1 juga sudah siap hadir. Ada juga Ibu Siti Masruratur Rofiah dari Kediri ya, Kediri dari kota atau dari Kabupaten Kediri ini. Kemudian ada juga Ibu Sri Haryani dari SDN Jabon 1. Selamat siang Ibu. Ada juga Ibu atau Bapak ya ini, Nuril Maknun dari SMPN 1 Banyakan Kediri. Kemudian ada juga Ibu Eka Farah Dewi dari MAN 1 Jombang hadir dan siap menyimak. Ditunggu untuk Bapak Ibu guru yang lain, silahkan menuliskan kata sapaannya di kolom QA. Silahkan juga dituliskan nama supaya tidak muncul anonimus ketika saya membacakan sapaan dari Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk menuliskan di kolom QA, sekedar mengingatkan Bapak Ibu ya, kemarin kita sudah belajar mengenai gamifikasi, mengenai board game. Apa itu board game, kemudian bagaimana sejarah perkembangan industri board game di Indonesia bersama dengan Bapak Eko Nugroho. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai board game bersama dengan timnya Bapak Eko Nugroho. Jadi nanti hari ini kita akan ada dua pemateri, yaitu Mas Isa dan Mbak Augie ya, Mbak Augie, dua-duanya masih sama-sama muda, tapi ininya ya punya prestasi yang sangat banyak sekali. Oke, untuk peserta sudah berapa banyak, Bang John? 107 Bu sekarang, sudah 100. Oke, 107. Bagaimana? Mungkin bisa dimulai atau bagaimana ya Bang John? Langsung aja Bu. Oke, baik ya. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya. Nanti selama kurang lebih
1,5 jam ke depan, saya Laila Rofiqotu Thoibah dari SDN Pakunden 2 Kota Blitar akan membantu Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama mengenai board game. Saya sebagai moderator dan nanti kita akan kedatangan 2 pemateri hebat kita ya dari timnya Bapak Eko Nugroho. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Mas Isa Mas Isa ini adalah seorang manajer board game di manajerboardgame.id ya, Mas Isa. Kemudian Mas Isa lahir di Boyolali tanggal 25 Desember 1989. Beliau ini adalah seorang yang mudah bahagia. Nah, mudah bahagia dengan hal-hal yang sederhana dan ingin membahagiakan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang sederhana. Nah, saya kira game dan permainan-permainan ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat orang-orang di sekitarnya bahagia. Seperti itu ya, Mas Iza ya? Ya, betul sekali. Oke, kemudian pemateri kita yang kedua adalah Cantik, Mbak Cantik. Namanya adalah Mbak Augie ya, nama panjangnya tadi. Sebentar, saya buka contekan dulu. Ini adalah Mbak Augia Sandriasti, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 1991. Saat ini Mbak Augie merupakan communication manager di Kumara, sekaligus sebagai kepala sekolah di Ludenara. Oke, nanti Bapak Ibu ya. Ya, kembali kasih Mbak Augie. Jadi nanti seperti saya sampaikan, kedua pemateri kita nanti, Mas Isa akan menyampaikan materi mengenai langkah awal dalam merancang board game sebagai media pembelajaran. Nah, nanti dari Mas Isa kita juga akan tahu sebenarnya gimana sih kalau kita ini jadi guru mau membuat sebuah board game atau permainan di kelas itu startnya kita harus gimana. Nah, kadang kita bingung Mas Isa ini ya. Kita harus bagaimana, langkah awalnya seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama dengan Mas Isa dalam hal ini. Kemudian setelah Mas Isa menyampaikan materinya, ada Mbak Audi yang akan menunjukkan bagaimanakah implementasi sesi PBM menggunakan permainan kartu. Nah, nanti juga Mas Isa sama Mbak Augie mungkin akan diberikan kesempatan untuk memperkenalkan jenis board game yang sudah mereka kembangkan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya tidak akan memperpanjang kalimat saya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Isa untuk menyampaikan materi mengenai langkah awal merancang board game sebagai media pembelajaran. Silakan Mas Isa. Baik, terima kasih waktunya juga teman-teman semua yang mungkin sudah menyimak, sudah hadir sebelum jam 1 ya. Oke, mungkin izin juga untuk berbagi hari ini. Perkenalkan diri, nanti saya sambil buka presentasi saya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Isa Rahmat Akbar ya, biasa dipanggil Isa. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan coba untuk menelaah sedikit tentang bagaimana sih modifikasi, sebenarnya lebih ke modifikasi ya, karena kalau membuat baru itu untuk tahap awal agak banyak langkah-langkahnya, tapi untuk modifikasi harusnya lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, mungkin tadi perkenalkan diri, saya di sini sebagai perancang board game juga dan juga penulis ya di situs boardgame.id. Jadi situs boardgame.id ini adalah sebuah portal berita yang mengabarkan tentang industri board game di Indonesia dan beberapa manfaatnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu info tentang board game, silakan mampir, diklik aja. Nah, di situ juga biasanya kami menampilkan beberapa berita terkait cerita dari guru juga yang sudah membuat board game. Jadi mungkin bisa dicari guru bermain. Nah,
Itu di Board Game ID kita bikin beberapa seri artikelnya. Teman-teman bisa cek di sana dan mungkin bisa belajar juga dari pengalaman guru-guru yang lain. Nah, dari sini saya basically awalnya memang suka bermain ya. Sejak kecil suka bermain, jadi sampai besar sampai sekarang, kenapa kita nggak coba bikin game sendiri? Gitu ya. Jadi nggak usah beli. Jadi kita bikin sendiri. Banyak yang kita pelajari juga saat kita merancang, misalnya dalam rancangan The Festivals ini. Di sini ada The Festivals, salah satu board game pertama saya yang bercerita tentang petualang atau traveler yang akan mengelilingi Indonesia. Jadi nanti di sini itu ada beberapa kartu pulau-pulau, kemudian ada juga kartu festivalnya, gitu. Jadi misalnya ini ada kartu Pekan Raya Jakarta, berarti ada di Jakarta. Kemudian ada kartu Lembah Baliem di Papua, gitu. Jadi ceritanya teman-teman yang sedang traveling akan mengunjungi si pulau-pulau tersebut untuk menyaksikan festival tersebut, dan kalau dia bisa ke sana duluan dia dapat poin, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada Akatara, itu tentang energi terbarukan di Sumba. Kemudian yang terakhir itu saya membuat meal plan, jadi sebuah board game tentang gizi seimbang ya, karena sekarang udah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi isi piringku kalau kata dari Kemenkes. Dan aku coba menyederhanakannya lewat meal plan. Khusus untuk meal plan itu bisa diunduh gratis. Informasinya sekali lagi selalu ada di Board Game ID. Oke, mungkin itu saja dari perkenalannya. Nah, mungkin yang akan kita lakukan atau akan saya paparkan pada hari ini adalah gimana sih cara langkah mudah awal gitu ya untuk membuat board game, atau lebih tepatnya tadi saya bilang memodifikasi board game. Jadi akan ada 5 poin di sini ya, dari cari permainan, temukan permainan, kemudian memberikan materi, kemudian kita coba bagaimana memodifikasi dengan hal yang paling sederhana, dan yang terakhir adalah bagaimana menguatkan kepercayaan diri dari teman-teman semua. Oke, langsung saja. Berarti yang pertama adalah kita untuk memulai tadi, untuk memodifikasi, pilihlah permainan yang sudah Bapak Ibu guru familiar, yang mudah ditemukan, mudah dicari gitu ya. Karena agak mustahil juga kalau misalnya kita memodifikasi tapi barangnya susah didapat gitu ya. Dan bagaimana cara kita bereksplorasi nantinya? Karena kita mudah mendapatkannya seperti ular tangga atau Uno, itu di toko-toko banyak gitu ya. Bahkan sekarang mungkin di toko online juga sudah banyak gitu ya. Itu bisa kita ambil dulu referensinya. Oke, permainannya seperti apa, kita harusnya udah tahu gitu ya. Pun tidak tahu, bisa di dalamnya ada buku petunjuknya, tinggal nanti disimak atau dimainkan kembali bareng keluarga di rumah dulu sebelum kita mulai modifikasi. Dan kita kalau udah pilih permainannya, misalnya ini ada saya contohkan Uno dan ular tangga. Kemudian setelah itu kita cukup mencari inti permainannya dari kedua permainan tadi. Misalnya kalau yang Uno berarti kan kita memainkan kartu sampai habis gitu ya. Begitu kartunya habis dia menang gitu. Dan ular tangga lempar dadu, keluar angkanya berapa, jalankan pion atau bidaknya, kemudian sampai finish. Atau biasanya kalau ular tangga itu di angka 100 ya finishnya. Nah, dari situ mungkin kita bisa mulai ini dulu, telah materi. Jadi kita tadi udah tahu nih, ular tangga cara mainnya gitu. Lempar dadu, jalanin bidak, kemudian nyampe finish, pokoknya gitu aja diulang-ulang terus. Sedangkan Uno mainnya ambil kartu kalau nggak punya gitu ya. Terus kalau punya mainin kartunya gitu ya, menimpa angka yang sama atau warna yang sama gitu ya. Kemudian, nah dari permainan itu kira-kira ada yang bisa kita masukin nggak materi ajar yang mungkin Bapak Ibu sudah kuasai tentunya ya. Misalnya mungkin matematika. Kira-kira ini permainan ular tangga mungkin bisa buat berhitung kali ya gitu. Mungkin. Atau mungkin ada yang IPA. Mungkin ini kayaknya ular tangga bisa deh kayaknya angka-angkanya ini diganti dengan tabel unsur kimia gitu ya misalnya.
Nah, itu mungkin kembali ke Bapak Ibu guru karena yang tahu persis materi yang akan disampaikan seperti apa gitu ya. Nggak terbatas di yang ini ya, sains, teknologi, engineering, dan matematik, tapi juga bisa mungkin materi yang kurang populer, misalnya sejarah atau misalnya agama gitu ya, atau mungkin juga PKN dan lain sebagainya. Kira-kira apa nih materi yang ingin disampaikan, yang paling mudah disampaikan dengan permainan tadi yang sudah existed atau yang sudah ada di pasar gitu. Nah, baru kita mulai modifikasi sederhana. Jadi langkah yang pertama untuk bisa memodifikasi permainan adalah jangan terpaku dengan aturan bawahan. Maksudnya gimana? Kalau mau kita modifikasi tadi ular tangga misalnya, kita nggak perlu berpatok bahwa untuk finish harus sampai ke kotak 100. Gitu ya. Kita bisa modifikasi, misalnya sampai kotaknya 10 aja deh, karena misalnya mungkin ngajarnya masih dari TK kelas B gitu ya. Atau jadi kalau sampai 100 terlalu banyak nih, angkanya terlalu besar buat mereka. Atau mungkin karena ngajarnya hanya untuk kelas 1 SD, jadi angkanya mungkin bisa di pertengahan, mungkin angkanya sampai 50 saja. Jadi jangan terpatok bahwa karena ular tangga itu dari 1 sampai 100, jangan sampai itu jadi halangan buat kita. Karena nomor 2, kita yang akan membuat aturan sendiri. Gitu. Jadi kita mau mulainya bahkan dari angka 10 gitu ya, karena nanti mungkin bisa mundur gitu ya. Jadi nggak apa-apa, mulai dari angka 10. Jadi jangan khawatir kalau melanggar aturan yang sudah baku dari permainan aslinya. Justru itu kuncinya dari modifikasi. Kita mengubah aturan yang sudah ada dengan aturan kita sendiri. Kalau perlu, ubah komponennya. Tadi misalnya dari ular tangga, tadi tabelnya diganti dengan kotak-kotaknya diganti dengan tabel unsur kimia misalnya. Nggak masalah juga gitu ya. Dan kemudian akan menarik jika bisa ditambahkan narasi atau tema atau cerita pendukung. Misalnya kalau lagi main ular tangga gitu-gitu, ceritakan bahwa anak-anak sekarang kita akan bermain berburu harta, padahal mainnya ular tangga gitu. Berburu harta, jadi nanti di setiap kotak ada petak-petak harta gitu yang akan dikoleksi oleh teman-teman murid-murid. Nanti kalau berhasil nyampe sana dapat hartanya, tapi ingat di sepanjang perjalanan mungkin teman-teman akan menemukan bahaya seperti ketemu ular. Jadi dengan adanya narasi, jadi teman-teman bisa lebih mendalami cerita. Jadi kayak dengerin cerita dongeng atau mungkin lagi menyimak film gitu. Jadi karena muridnya nanti yang akan memainkannya, dia jadi terlibat menjadi pemain dalam sana, menjadi player atau menjadi aktor bahkan. Dan ini sebagai contoh di sebelah kanan itu ada board game judulnya Onitama. Ini adalah board game duel, jadi cuma 2 orang kayak catur, betul. Dan mungkin si perancangnya ini juga terinspirasi membuat Onitama ini karena terinspirasi tadi dari catur, tapi ingin lebih sederhana, gitu ya. Catur mungkin kotaknya 8x8. Kalau yang Onitama ini cukup 5x5 dan bidaknya pun berkurang ya. Cuman ada berapa itu? 4 bidak kecil sama 1 bidak besar itu per pemainnya. Jadi modifikasi sederhana itu boleh saja, sah gitu ya. Mungkin perancang aslinya ingin, aku ingin bikin catur, tetap 2 orang, tetap gerakin bidak, tapi kayaknya dimensinya dikecilin. Oke, tapi habis itu apa ya? Apa yang bisa membuat permainan ini seru? Oke, mungkin yang bisa saya katakan dulu, Onitama ini mungkin bisa dibilang bukanlah permainan edukatif. Maksudnya nggak secara gamblang dia mengajarkan untuk ini game yang mengajarkan tentang fisika, matematika atau sebagainya. Tapi pada dasarnya permainan seperti catur dan Onitama ini dia mengasah critical thinking dan mengasah strategi tentunya, dan itu yang selalu bisa dirasakan setiap kali kita main board game gitu. Tapi di sini juga cara langkahnya beda dengan catur. Jadi cara langkahnya itu menggunakan kartu yang ada di bawah atau di samping itu ada elephant, ada crab gitu ya, ada tiger dan sebagainya. Itu langkahnya, artinya cara bacanya kalau di sini ada
titik hitam itu adalah lokasi bidaknya. Kemudian yang abu-abu itu adalah dia bisa bergerak ke sana. Jadi kalau titik hitam, kemudian ada di sampingnya, sama di sampingnya satu lagi warna abu-abu, artinya bidak tersebut kalau pakai kartu elephant atau kartu gajah ini, dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atau samping atas kiri, ya samping atas kanan, bisa pilih. Jadi kalau misalnya catur itu kan udah pasti, kalau misalnya kuda jalannya L, sebagainya. Nah, ini jalannya setiap bidak yang sama mungkin bisa beda-beda, gitu, karena yang berpengaruh adalah kartunya. Gitu. Dan di sini mungkin temanya menarik, jadi ceritanya ada dua buah perguruan gitu ya, sama-sama ingin saling menunjukkan kesaktiannya dalam persilatan gitu ya. Jadi elephant gitu-gitu tuh cerita di gamenya ini adalah sebuah gerakan silatnya gitu ya. Jadi kayak kungfunya lah gitu, kungfunya gerakan elephant itu membuat kita bergerak ke kiri, ke kanan, gitu, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk modifikasi sederhananya. Nanti kita akan saya akan coba memberikan contoh lagi gitu ya, tapi untuk langkah-langkahnya kurang lebih sih seperti ini. Tadi yang paling penting sebenarnya nomor 1 tadi. Sepertinya ada masalah mulailah di screen-nya Mas Isa. Atau ini Mas Isa masih ada di dalam? Masih ada di room atau terlempar ya? Sepertinya terlempar. Sepertinya. Oke, baik. Sebentar, katanya kebetulan kami suami istri Bu Laila, jadi dia tinggal pindah ke laptopku. Jadi dia akan mengirimkan aku Google Slide-nya Bu Laila, jadi nanti dia akan join-nya di sini. Tiba-tiba muncul di laptop ini, di Narsum 2. Oke, iya. Oke ya, jadi nanti Bapak Ibu ini banyak yang mengeluhkan memang untuk Mbak Augie ya, bahwa agak lambat, jaringannya agak lambat karena memang di Jawa Timur di beberapa tempat ini suasananya ya, cuacanya agak mendung. Jadi dari peserta juga banyak yang mengeluhkan ini dengan sinyal yang agak down katanya seperti itu. Di Bandung juga, iya. Di Bandung sudah mulai mendung, biasanya jam 3 nanti hujan biasanya. Sudah mulai sering. Oke. Iya Bapak Ibu. Sebagai informasi saja, jika sudah ada pertanyaan yang mungkin ingin Bapak Ibu tanyakan, nanti silakan saja diketikkan di kolom QA, kemudian ketikkan terlebih dahulu pertanyaan tersebut untuk siapa, untuk Mas Isa ataukah untuk Mbak Augie, kemudian setelah itu baru isi pertanyaannya apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir. Untuk seluruh materi yang disampaikan oleh Mbak Augie atau Mas Isa, nanti juga akan kami upload di kelas material di kelas Teams-nya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir akan ketinggalan slide-slide dari Mas Isa atau Mbak Augie, karena nanti bisa di-download di kelas Teams, di kelas materialnya. Bagaimana untuk Bang John? Ini ataukah sambil menunggu? Ini sudah halo? Oh sudah? Iya, Mas Isa sudah? Menumpang laptopnya Mbak Augie. Untung kita satu room. Iya, betul. Oke, ya memang cuacanya agak kurang mendukung ya Mas Isa ya? Iya. Iya, oke. Mas Isa bisa dilanjutkan lagi presentasinya? Baik, oke. Jadi tadi ini ya, jangan sekali lagi mohon maaf dulu sebelumnya, tadi ada sedikit kendala teknis, laptop saya tiba-tiba mati sendiri, blue screen. Tapi nggak apa-apa, bukan jadi halangan karena kita bisa melanjutkannya segera. Oke, tadi terakhir sampai modifikasi sederhana, tadi kuncinya yang pertama adalah jangan terpaku aturan bawaan, itu yang penting. Jadi apapun aturan yang ada di peraturan aslinya itu boleh Bapak Ibu guru coret, boleh Bapak Ibu ganti, bahkan ceritanya diganti, komponennya diganti juga boleh gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bicara tentang selanjutnya bagaimana nih kalau misalnya kita udah mencoba untuk mengubah atau memodifikasi, dan tentunya yang pertama adalah percaya diri gitu ya.
Jangan ragu, jangan malu seperti biasa, dan kemudian ikut terlibat dengan murid. Jadi maksudnya jangan dibiarkan muridnya main gitu ya. Jadi main sendiri maksudnya. Tapi teman-teman nih mereka gitu, jangan oke ini ada game Bapak Ibu udah bikin, sekarang kalian main ya terus ditinggal gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau bisa temani mereka, ikut terlibat dengan mereka gitu ya. Karena bahkan seperti tadi di Board Game ID kita punya salah satu artikel itu adalah guru bermain. Silakan nanti dicari untuk cerita-cerita lainnya. Salah satu yang menarik ada dari Bu Armeta Niasari dari SDIT Nurul Fikri ya di Depok, tapi ini yang TK-nya, TKIT-nya. Beliau berkata kalau misalnya mengajak bermain board game, nggak cuman muridnya yang belajar, tapi juga gurunya. Bahkan Bu Armeta juga mengatakan kalau dengan bermain bersama murid gitu ya, dia tahu apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diperbaiki, dan dia mengaku bahwa permainannya yang saat ini dia sudah bikin adalah terlalu ramah biasanya. Setelah main, kok anaknya malah jadi lama ya cara mainnya. Mungkin harus ada beberapa modifikasi lagi gitu ya, dan itu nggak apa-apa. Dan jadinya Bu Armeta ingin gamenya lebih singkat, karena biasanya ini yang terjadi, kita cuma punya beberapa waktu gitu ya untuk bermain, apalagi untuk menyampaikan materi gitu ya, harus punya constraint waktu atau batas waktu yang harus kita tetapkan juga gitu. Oke, ini durasi mainnya cuman 10 menit nih, bisa nggak ya mainnya gitu ya. Dan kalaupun terbatas waktu sebenarnya nggak harus gamenya sampai selesai gitu. Jadi kalau anggaplah kita tadi main ular tangga, nggak harus permainannya sampai angka 100 gitu. Berhenti di tengah-tengah nggak masalah gitu ya. Setelah itu baru kita evaluasi sama-sama. Dan tadi kalau misalnya lagi main ada perubahan, catat gitu ya, kira-kira apa aja yang bisa diperbaiki gitu ya. Apa yang bisa dipermudah lagi mungkin, atau dipersingkat waktunya, itu akan lebih baik. Tapi untuk ke sana tentu semuanya harus dicoba tadi dengan murid langsung gitu ya. Jujur aja dengan keadaan gitu ya, Bapak Ibu guru punya mainan loh, kalian mau nggak bermain bareng nih gitu. Pasti mau, apapun gamenya gitu ya, bahkan gamenya yang masih coret-coret tantangan tadi masih belum finish gitu ya, mereka pasti mau karena bermain gitu ya. Padahal nanti setelah bermain sebenarnya mereka juga belajar. Nah, jadi sebenarnya yang jadi bagian dari pembelajaran mungkin bukan dari gamenya sendiri gitu ya, bukan dari apa yang tadi kalian modif, tapi adalah perasaan atau ilmu baru yang mungkin didapat oleh anak-anak. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu nih sebenarnya mereka lagi belajar, misalnya tadi sebenarnya ular tangga belajar matematika gitu ya. Salah satu contoh juga kemarin, tahun lalu di acaranya Ludenara yang di koordinasi juga sama Mbak Ogi gitu ya, punya event gitu ya. Guru-guru diminta untuk menjelaskan materi apa yang bisa disampaikan hanya dengan menggunakan ular tangga. Ular tangga yang sama sekali belum dimodif, gitu, beneran ular tangga. Dan menariknya ada salah satu yang saya ingat itu guru dari Pekalongan, dia bilang ular tangga bisa mengajarkan ganjil dan genap gitu untuk anak-anak mungkin SD gitu ya, untuk ke SD kelas 1 atau mungkin kelas 2. Dan bahkan saya nggak kepikiran loh, saya main ular tangga ya udah main aja gitu ya sebagai pemain gitu ya. Tapi ternyata begitu selesai main, ternyata ditanya guru, ayo apa yang tadi kamu pelajari dari bermain ular tangga gitu ya. Dan kalau nggak ada yang mungkin anaknya belum bisa jawab, gurunya. Nah makanya di sini ada debriefing dan evaluasi. Debriefing ini adalah bagaimana cara guru merespon atau memberikan informasi baru terkait permainan yang baru saja dimainkan oleh anak-anak. Jadi saya tadi tahu nggak teman-teman sebenarnya pas ngelangkah itu menginjak angka 1, angka 3, angka 5. Teman-teman tahu nggak itu angka apa? Angka ganjil. Terus kemudian mungkin juga bisa belajar dari sana bilangan primer gitu ya. Jadi teman-teman tahu gitu ya. Oh tadi saya lempar dadu 6 terus jatuh di angka 17 gitu ya misalnya. Nah ini karena biasanya dengan bermain kenapa lebih menarik, karena anaknya terlibat gitu ya, ikut ngelempar dadu misalnya.
Dan jadi dia ingat apa yang dia lakukan gitu ya. Oke, tadi itu saya kayak naik tangga ke angka 37 deh tadi. Tangga 37 itu angkanya unik. Oh, itu ternyata itu adalah bilangan prima gitu misalnya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk jadi tadi kuncinya adalah debriefing. Kalau yang di bagian terakhir debriefing, bagaimana cara guru mengolah informasi yang didapatkan murid selama bermain menjadi sebuah informasi atau materi pembelajaran. Jadi makanya tadi kenapa pas main jangan ditinggal, karena gurunya perlu ikut terlibat dan memberikan arahan di setelah sesi bermain gitu ya. Debriefing itu tadi adalah sesi setelah bermain, jadi bicara dengan anak-anak, ngobrol bareng dengan anak-anak. Oke, mungkin berikutnya saya langsung contohkan saja implementasi ular tangga. Misalnya nih contohnya, tadi ingat ganti apapun jika diperlukan gitu ya, jangan terpaku dengan aturan asli. Ini misalnya saya buat tentang mengajarkan anak-anak untuk bisa mengukur gitu ya, jadi 5 cm itu seberapa besar gitu atau seberapa panjang. Jadi di sini ganti dadu dengan meteran jahit atau meteran bangunan gitu yang dari besi, atau yang lebih luas itu yang meteran jahit. Kemudian siapkan juga kartu 1 sampai 6. Nah, meteran dan kartu 1 sampai 6 kan nggak ada nih di ular tangga. Itu makanya bagian dari ular tangga. Jadi tadi di ular tangga saya kepikiran kalau kayaknya bisa deh ular tangga ini ngajarin anak-anak untuk mengukur gitu ya. Jadi kemudian aku ubah juga deh papannya deh. Jadi setiap kotak biasanya kan ke kiri, nomor 1 di kiri, nomor 2 ke kanannya gitu ya. Sekarang ubah juga permainan papannya. Jadi 1 ke 2 tapi jaraknya nggak teratur gitu ya. 1 ke 2 jaraknya segitu, ada garisnya doang gitu ya. Nah, cara mainnya mungkin 1 sampai 6 ini dibagikan ke setiap pemain, jadi satu orang dapat 1 sampai 6 gitu ya. Kemudian anak-anak boleh memilih angka berapa yang akan dimainkan. Misalnya dia memainkan angka 3, artinya itu 3 cm misalnya. Jadi diukur dari kotaknya sekarang ke kotak berikutnya 3 cm enggak? Kalau benar, oke tadi perlu meteran untuk ngukur gitu ya. Kalau benar 3 cm, maka dia boleh jalan. Kalau salah ya dia tetap di kotaknya gitu. Atau bahkan tadi misalnya ternyata udah ada tangga nih dari yang di sini ada kotak 1 sampai ke 5 nih. Nah, kalau ada tangga ke sana, teman-teman harus ngukur kira-kira tanpa kartu misalnya. Jadi kira-kira kayaknya itu 8 cm deh. Kalau benar baru dia bisa naik tangganya gitu. Kalau ular gimana? Kalau ular kebalikannya. Kalau misalnya jarak ular dan kotak awal ular dan kotak akhir ular, kalau misalnya jaraknya betul, misalnya kayaknya jarak dari 5 ke 3 ini misalnya 4 cm deh gitu ya. Kalau benar, anak-anak tetap di situ. Kalau salah, baru turun. Nah gitu. Itu salah satu, ini yang saya kepikiran aja ya, kayaknya ular tangga bisa juga nih dibikin jadi seperti itu. Dan kembali lagi yang saya lakukan tadi benar-benar menabrak semua aturan dasar dari ular tangga. Mungkin yang masih sama adalah duluan sampai ke garis atau angka terakhir. Misalnya cuman saya bikin angka 20 ya udah, yang pemain berhasil sampai ke angka 20 dia yang menang gitu. Nggak usah sampai 100 juga nggak apa-apa. Nah, baru nanti kembali lagi debriefingnya gimana gitu ya. Tadi anak-anak apa sih, bagaimana kesusahan atau kesulitan yang dialami pas ngukur gitu-gitu. Kalau selisihnya 1 cm susah ngukurnya gitu misalnya. Jadi 5 cm sama 6 cm nggak tahu nih ukurannya seberapa gitu ya. Tapi karena dengan bermain dan dia tadi ikut langsung terjun dengan mencoba, mungkin anak-anak jadi teringat gitu ya. Oh 5 cm itu mungkin anggaplah sejengkal misalnya. Jadi dia selalu ingat, oh sejengkal gitu. Jadi kalau dia ditanya, oke, buat garis 5 cm ya udah dia bikin sepanjang jengkalnya misalnya seperti itu. Jadi tetap ada ilmu yang didapatkan oleh murid. Kemudian misalnya dari tadi matematika mulu nih. Oke. Sekarang kita coba nih UNO syariah nih. Misalnya nih yang saya kepikiran aja sebenarnya. Jadi misalnya setiap kartu angka tadi di UNO ini kan ada 1 merah, 2 hijau, 3 kuning dan seterusnya. Semuanya diganti dengan kartu hukum mat ya. Mungkin ada mat tobi'i, ada mat jais dan sebagainya. Sebenarnya beberapa
hukum mati ini kan ada banyak dan nggak perlu semuanya, mungkin bisa dibikin 3 set dulu. Mat OBI tadi, mat JAIS, cuman 2 doang dulu nggak apa-apa. Karena tadi kan nanti ada sesi coba, ada perbaikan. Kalau ternyata pas dicoba kartunya terlalu sedikit nih gitu ya, ya udah kita perbaiki, mungkin disisipin lagi lebih banyak gitu ya. Kemudian kalau kartu Uno ini kan cuman sebenarnya 1 deck aja, 1 tumpuk aja nih. Nah, dan si 1 tumpuk ini tadi kita coba ganti dengan kartu mat gitu ya. Dan tapi kita coba modifikasi juga dengan memberikan kartu lain, 1 set lain yang isinya kartu bacaan. Kartu bacaan mungkin ya sepenggal kata, dan yang di situ ada ininya apa namanya syarat-syarat dari mat tadi, misalnya mat wajib hasil itu kalau nggak salah mat OBI ketemu Hamzah kalau nggak salah. Nah itu nanti teman-teman dibagikan kartu mat tadi, mungkin 5, ya ini jumlah kartunya berapa yang ideal buat anak-anak gitu ya misalnya. Makanya tadi perlu ada coba dan perbaiki. Coba itu ya udah kita coba yang ada di kepala dulu. Oke, bagi kartu 10 misalnya, ya nggak masalah. Kalau ternyata nanti kebanyakan, pas dicoba dan gamenya jadi terlalu lama, kan nanti bisa dikurangi. Nah, jadi memang bertahap, nggak bisa langsung jadi, nggak bisa. Oke, kalau di yang kepikiran sama saya, setiap pemain dapat 5 kartu mat secara acak. Kemudian buka kartu bacaan. Kayak Uno kan dibuka dulu nih, kartu awalnya apa, sebelum ditimpa dengan kartu yang lain. Nah, setiap giliran, pemain kalau punya kartu mat yang sesuai dengan kartu bacaan yang ada di sana, jadi setiap kartu bacaan itu cuman ada salah satu hukum matnya aja gitu. Jadi, nah karena kalau pemain jawabannya sebenarnya mungkin mat OBI gitu misalnya, tapi pemain nggak punya nih, ya udah dia harus nyangkul lagi atau ngambil lagi si kartu mat dari deck gitu ya, baru ganti ke pemain berikutnya. Kalau pemain berikutnya punya, ya udah dia mainkan. Set. Kalau berhasil memainkan, kartunya berkurang dan tujuannya sama kayak Uno. Kalau kartunya habis dia menang gitu. Jadi itu tadi yang mungkin saya coba modifikasi, yaitu mengubah kartu angka jadi kartu mat misalnya, dan tapi tujuannya sama. Dari kartu 5 yang dibagikan awal tadi harus habis gitu ya. Kalau misalnya tadi dia nggak punya, dia harus ngambil gitu. Jadi nambah lagi nggak jadi menang gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Sebenarnya di sini masih ada banyak materi lagi yang ingin saya sampaikan, tapi misalnya salah satu materinya adalah bagaimana cara menggerakkan bidak tadi, kayak misalnya ulah tangga, tapi nggak harus pakai dadu gitu tadi. Saya masih ada beberapa materi, tapi karena sayangnya harus ada batas waktu dan mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh Mbak Augie. Mungkin teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang game design yang sederhana, bisa bergabung ke WhatsApp grup kami. Jadi tinggal ketik aja di browsernya bit.ly/join-bgid. Nah, nanti itu WhatsApp grup yang khusus kami buatkan untuk rekan-rekan guru yang ingin sama-sama belajar membuat board game. Dan mungkin materi tambahan saya tadi tentang cara menggerakkan jenis-jenis bidak tapi tanpa dadu tuh opsinya apa aja sih gitu ya. Nah, nanti bisa saya paparkan di sana gitu ya. Karena di sini waktunya sangat terbatas. Mungkin kalau dari saya segitu aja. Nanti jika ada pertanyaan langsung saja ditulis ya, nanti di Q&A tapi kita akan lanjutkan dulu ke Mbak Augie. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Augie. Oke, terima kasih paparannya dari Mas Isa ya. Selanjutnya Bapak Ibu, jika memang di tempat Bapak Ibu cuaca masih terkendala dan sinyal masih putus nyambung ya, memang kondisi di beberapa daerah memang kurang mendukung. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena nanti kami tetap akan memberikan rekaman di channel YouTube kami. Kemudian untuk materi-materi kita juga akan meminta kepada Mas Isa dan Mbak Augie supaya nanti kita bisa mengupload di kelas material. Kemudian request khusus ya untuk Mas Isa tadi di akhir slide-nya ditampilkan jika Bapak Ibu guru berkenan untuk mengetahui lebih jauh mengenai board game, tadi ada grup WhatsApp, ada juga mungkin Instagram atau dan lain sebagainya, itu nanti juga mungkin
bisa diinfokan di materi yang akan kita upload di kelas material. Seperti itu ya Mas Isa ya. Oke, dari oke, Mas Isa sudah ngasih tanda jempol di belakang layar. Oke gitu katanya Bapak Ibu ya. Baik, dari pemaparan Mas Isa ada beberapa poin penting yang sudah saya catat ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya ada pada modifikasi ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut jika memang kita tidak bisa membuat sebuah board game yang benar-benar baru karena memang agak sulit ya. Jadi yang kita lakukan adalah memodifikasi board game yang sudah ada, kemudian kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu, seperti itu. Jangan terlalu terpaku sama aturan dari games yang awal. Kita bisa menyesuaikan aturan-aturan itu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian setelah board game itu jadi, maka Anda harus percaya diri untuk melakukan dan melaksanakan board game tersebut. Setelah itu kita mencoba board game tersebut bersama anak-anak. Supaya apa? Supaya kita tahu di mana letak kekurangannya, kemudian kita bisa memperbaiki. Nah, ternyata kekurangannya di sini loh. Oke lah, kalau gitu akan saya perbaiki di mungkin di sesi yang selanjutnya ya, supaya board game kita bisa lebih efektif dan bisa lebih supaya lebih mudah dipergunakan. Setelah itu kita juga harus tanyakan kepada anak-anak, merefleksi ya istilahnya ya, refleksi gimana, seneng nggak, bagian mana mungkin yang bikin kamu seneng, atau bagian mana sih yang masih sangat susah sekali. Nah itu kita harus tanyakan kepada anak-anak. Oke, untuk materi berikutnya mengenai implementasi sesi PBM menggunakan permainan kartu. Nah sekarang kita ganti akan melemparkan studio ini kepada pasangan dari Mas Isa, yaitu Mbak Augie. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mbak Augie. Ibu Laila, selamat siang untuk rekan-rekan di PGRI Smart Learning Jawa Timur dan juga Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah meluangkan waktunya walaupun sinyalnya jelek. Tadi Ibu Laila sudah bilang terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Augie. Namanya emang agak sulit, Augie Ashantriasti, tapi panggilannya Augie saja, Ibu Bapak. Saya saat ini di bawah timnya Mas Eko. Saya adalah Communication Manager dari Kumara Game Studio. Saya juga adalah kepala sekolah di sekolah gamenya Ludenara, namanya adalah Game Schooling. Dan saya juga adalah co-designer dari game Rantai Makanan. Yang hari ini saya mau bagikan sedikit nih ide yang mungkin Ibu dan Bapak bisa implementasikan di sekolah nanti selama PBM, baik itu tatap muka maupun PJJ. Nanti gamenya sendiri Ibu Bapak bisa langsung download. Jadi ini gratis gamenya. Jadi ini sedikit ide dari saya, bisa diimplementasikan juga di game-game lain. Dan ini prosesnya juga bagaimana sampai jadi nih permainan kartu Rantai Makanan. Sedikit cerita, di tahun 2019 bulan Maret, Ludenara membuat kelas game design. Ada saya ini yang di tengah yang mukanya ruwet banget karena sesinya 3 hari. 3 hari kita sudah harus jadi satu buah game Ibu Bapak. Jadi memang bukan sulap, bukan sihir, kita sudah harus jadi 3 hari. Jadi terlihat sekali muka saya ruwet di tengah fotonya ya. Tapi saya di sini selama 3 hari satu kelompok dengan Ibu Bapak guru yang luar biasa. Saya satu kelompok dengan seorang ibu guru, namanya Ibu Umi, beliau dari Bandung. Beliau adalah seorang guru bimbel IPA SD. Dia di kelompok kami waktu sesi kelas ini, dia belak-belakan bilang, saya punya kesulitan mengajarkan konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan kepada siswa-siswa saya. Harapannya adalah bisa keluar nih sebuah game yang dimana kalau misalnya anak-anak mainin, oh ternyata gini ya konsep rantai makanan tuh berkesinambungan, ternyata ada dampaknya, ada efeknya kalau komponen ada yang mati, kalau komponen yang berlebihan itu siapa yang mati, siapa yang berkurang, pengurangnya itu apa. Nah, beliau tuh ingin mencoba bisa menjelaskan konsep tersebut dengan lebih mudah dengan menggunakan game. Akhirnya kami satu kelompok, jadi ada saya, ada Ibu Umi, kemudian ada satu orang guru matematika, ada satu ibu wakil kepala sekolah, dan ada satu mahasiswa lagi tugas akhir. Jadi kita bantu sama-sama Bu Umi ini 3 hari,
ada ini Mas Rio dari Kumara yang jadi mentor kami, itu bikin gamenya. Jadi masih di kertas-kertas, kami nyoret-nyoret sendiri, gambar sendiri, karena kami bikinnya di sawah, jadi bukan di sawah, maksudnya rantai makanan di sawah, bikinnya mah di kelas gitu ya. Cuman contoh kasusnya adalah rantai makanan di sawah, jadi kami bikin padinya sendiri, kemudian bikin ular, tikus, segala macam untuk dicoba di sesi kelas game desainnya. Dan alhamdulillah game rantai makanan ini jadi game favorit yang dipilih oleh peserta lain. Jadi game-game yang lain tuh ada yang ngomongin tentang zakat, ada yang bicara tentang perundungan, bullying gitu. Ada yang berbicara juga tentang kebersihan, menjaga kebersihan rumah. Nah, jadi alhamdulillah yang kami jadi game favorit akhirnya dibantu oleh teman-teman di Kumara untuk jadi sebuah game yang jadi. Nah, ini gamenya yang sudah jadi, namanya game rantai makanan. Kenapa ada namanya seri sawah? Karena harapannya ada seri yang lain gitu ya, seri laut atau yang lain gitu. Cuman belum kejadian sampai sekarang. Jadi masih sawah. Itu bisa dimainkan 2-4 pemain, durasinya 15-30 menit. Untuk usia 6 tahun ke atas. Ibu bapak bisa langsung download, bisa diunduh di websitenya Ludinara di www.ludinara.org/belajar main. Gratis gamenya. Ibu bapak cuma tinggal download, tinggal diunduh, tinggal print, numpang di print di sekolah, kemudian tinggal gunting, ibu bapak bisa langsung mainin gamenya. Dan di situ ada cara mainnya juga, jadi gampang banget. Tapi kita juga pernah coba ini di kelasnya Ludinara. Kalau tadi Mas Isa ngomongin soal modifikasi, nah kalau ibu bapak lihat dari videonya, mudah-mudahan nggak putus-putus. Ini rebutan mainnya ya, jadi kayak tepok nyamuk untuk mencari komponen-komponen yang ada di kartu-kartunya. Jadi setiap orang punya satu set nih rantai makanannya dari padi, belalang, katak, ular, dan elang. Kemudian nanti ada satu orang fasilitator yang dia akan bilang, tiba-tiba di sawah sedang ada misalnya pemburu ular misalnya yang ada tengah nih. Nah, apa ya yang terjadi di kartu-kartu ini kalau ada pemburu ular? Kalau ada pemburu ular, berarti kan jumlah ularnya semakin sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau semakin sedikit, nah kalau misalnya dilihat di sini, ada yang membalikkan kartu. Nah, kalau dibalik kartunya itu berarti jumlahnya sudah semakin dikit. Nah, kalau ular semakin sedikit, kira-kira kataknya jadi semakin banyak atau semakin sedikit ya? Nah, kalau kataknya semakin banyak, berarti mereka harus ngambil kartu katak dari tengah. Tapi kalau misalnya, kayaknya kataknya semakin sedikit deh, berarti dia tinggal membalikkan kartu kataknya. Begitu juga dengan elang. Kalau tadi ularnya sedikit, kira-kira elangnya makin banyak atau makin sedikit ya? Kalau makin banyak, berarti dia harus ambil kartu yang ada di tengah. Kalau kira-kira elangnya makin sedikit, dia balik kartu elangnya. Nah, dari situ sebenarnya anak-anak jadi mengetahui bahwa konsep kalau misalnya ada satu komponen yang hilang, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jadi dia melihat keseimbangan alam itu seperti apa. Tapi kalau misalnya Ibu Bapak lihat, ini kan situasinya di dalam kelas nih, bisa dimainkannya. Kalau biasanya kalau kami menyarankannya, anak-anak bisa dibuat dalam grup-grup seperti yang ada di video ini. Video ini kan berdelapan nih, jadi satu kartu yang 5 ini bisa dipegang oleh 2 orang. Jadi satu meja berdelapan. Kalau misalnya ibu bapak guru kelasnya 24, berarti bisa bikin 3 meja. Dan ibu bapak guru nanti akan menjadi fasilitatornya, akan bilang misalnya, sekarang sedang kekeringan, gitu. Terus anak-anaknya langsung berebutan aja kartunya ya. Tapi kan sekarang nggak bisa nih, karena PJJ, semuanya online. Nah, gimana ya kita bisa menggunakan permainan kartu rantai makanan ini juga untuk pembelajaran. Nah, jadi saya mau sedikit berbagi ide dengan menggunakan komponen atau kartu-kartu yang ada di dalam game rantai makanan ini untuk bisa jadi media pembelajaran untuk ibu dan bapak semuanya. Jadi kita akan sedikit bermain. Mungkin kalau mau jawab pertanyaannya mungkin di Q&A. Kalau misalnya ibu dan bapak jawab, bapak dan ibu bisa jawab pertanyaan saya, bisa jawab di Q&A. Nanti saya bisa lihat harusnya. Tapi kalau misalnya enggak, dijawab di hati saja, saya juga sudah senang, Ibu. Kita sambil, biar nggak ngantuk, karena ini jam-jamnya, jam-jam ngantuk, di luar mendung, jadi udah mulai ada angin semilir, sebentar lagi ngantuk soalnya kalau enggak. Oke, ini standar banget, soal
ulangan biasanya. Urutkan komponen rantai makanan di sawah yang ada di gambar berikut dari produsen hingga konsumen tingkat teratas. Nah, gampang kan, saya Bapak? bisa. Saya boleh jawab nih ya? Boleh, boleh. Tapi jangan disebutin Bu Laila ya. Itu dalam hati, oke. Oke. Kalau ada yang mau jawab, monggo. Jadi, dari produsen hingga konsumen tingkat teratas. Saya belum melihat jawabannya. Q&A ya. Jawab di Q&A. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang sinyal yang terbatas, nggak apa-apa, dijawab dalam hati saja, nggak apa-apa. Tapi ini salah satu contohnya. Jadi contohnya adalah Ibu dan Bapak misalnya, kalau misalnya Ibu dan Bapak sesinya nggak bisa live kayak gini di Zoom misalnya. Ibu Bapak cuma menggunakan Messenger seperti WA atau Telegram, Ibu Bapak bisa mengirimkan soal seperti ini, terus anak-anaknya bisa nulis di bawah di chat gitu misalnya. Ini gitu. Kemudian tinggal kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah dari padi, kemudian belalang, kemudian katak, kemudian ular, kemudian elang. Seperti itu. Jadi setelah anak-anak dapat jawabannya, tinggal dikasih tahuin jawabannya. Oh, jadi anak-anak juga tahu, oh seperti ini, urutannya seperti itu. Ada lagi contohnya, misalnya Ibu dan Bapak mau bikin soal lagi, misalnya, anak-anak sudah tahu ya, kalau misalnya dalam rantai makanan di sawah, belalang itu dimakan katak. Kalau di laut, ikan kecil dimakan apa ya? Nah, anak-anak pasti kan, kira-kira jawab apa ya? Paus, ikan hiu, dugong gitu misalnya. Atau yang lain-lain, mungkin ada yang bilang penyu, ada yang bilang kura-kura. Nggak apa-apa, jadi kita bisa tahu bahwa, oh pemahamannya anak-anak, atau mungkin malah imajinasinya anak-anak tuh sebebas itu gitu. Kalau ada jawaban-jawaban yang unik, mungkin bisa kita tanyain, loh kok jawabnya itu sih gitu. Mungkin dia akan bilang, oh saya soalnya nonton film ini, saya lihat hewan itu makannya ikan kecil Bu Guru gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Jadi itu adalah salah satu bagian dari pembahasan. Kalau tadi ikan kecil, kalau di hutan rusa dimakan apa ya gitu misalnya. Manusia Bu gitu misalnya. Bisa juga karena manusia jadi konsumen paling atas gitu misalnya. Jadi jawaban-jawaban dari siswa-siswa yang kita tanyakan ini bisa menjadi satu bagian untuk menilai dari tingkat pemahamannya anak-anak. Dan kita tahu, oh anak-anak masih kurang paham di sini. Oh anak-anak kayaknya masih, kayaknya kita masih bisa ajarin lagi. Mungkin kita perlu tambahkan materi lain dari video, atau dari buku, atau dari mana-mana. Ada lagi misalnya, kalau tadi IPA banget, sekarang matematika. Jadi dalam kasus ini, setiap kartu di rantai makanan itu ada angkanya. Jadi misalnya nih, kartu belalang tambah kartu belalang, nilainya sama dengan kartu padi ditambah kartu apa ya? Nah, itu di sebelah kanan tuh ada kartu padi nilainya 2, kartu belalang nilainya 3, kartu katak nilainya 4, kartu ular nilainya 5, kartu elang nilainya 6. Jadi, kartu padi ditambah kartu apa ya, supaya nilainya sama dengan 2 kartu belalang. Atau misalnya kalau bilangnya sekarang perkalian, misalnya bisa juga kartu elang ditambah dengan kartu katak, nilainya sama dengan kartu ular dikali kartu apa ya, gitu. Jadi anak-anak juga jawabnya udah bukan angka lagi, gitu, tapi jawabnya adalah pakai kartu, gitu. Kartu belalang Bu, gitu, atau kartu padi, gitu misalnya. Jadi mereka juga sedikit penyegaran juga kalau misalnya kita belajar matematika, biasanya ngeliatnya angka terus kan di buku biasanya. Sekarang kita ganti angkanya dikecilin, yang digedein adalah gambar-gambarnya. Jadi variasi pembelajarannya juga lebih banyak jadinya, Ibu Bapak. Tadi IPA, ini matematika. Saya kasih contoh, kalau ini adalah, ini jawabannya, sampai lupa, ini jawabannya. Yang ini saya bisa bilang ini mungkin bisa jadi semacam icebreaker kalau Ibu Bapak di awal kelas, supaya mungkin anak-anaknya bersemangat, atau misalnya mau belajar bahasa Indonesia. Anak-anak bisa diminta untuk merangkai ceritanya sendiri. Misalnya, di pagi yang cerah, Nino anak kecil yang lucu ini, sudah tidak sabar untuk bermain di sawah. Nah, setelah sarapan, ia bergegas menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke sawah, dan di dalam tasnya sudah ada sebuah benda
yang akan Nino gunakan untuk menangkap belalang. Nah, adik-adik, anak-anak sekarang bisa coba kasih tahu Bu Guru, kira-kira Nino menangkap belalangnya pakai apa ya? Nah, mungkin anak-anak punya ide sendiri. Pakai ember, Bu, gitu misalnya, atau pakai plastik kiloan, atau pakai jaring, atau pakai apa, gitu. Jadi anak-anaknya, mereka punya imajinasi sendiri. Mereka bisa membayangkan ceritanya sendiri. Oke ya, sudah pada jawab. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Di perjalanan menuju sawah, Nino bertemu dengan Pak Tani. Nino, hari ini kamu main lagi ke sawah? Tanya Pak Tani. Iya Pak, hari ini aku mau mencari belalang, seru Nino. Saya baru lihat gigimu ada yang bolong. Kenapa bisa bolong? Nah, gigi Nino bolong karena apa ya? Dan Nino menjawabnya sambil tertawa dan memamerkan gigi bolongnya. Nah, anak-anak bisa menjawab kira-kira alasan gigi bolongnya apa ya? Nah, mungkin ada yang bilang kebanyakan makan permen, atau misalnya kejedot pintu, atau misalnya lagi makan apa terus giginya copot. Nah, mungkin mereka punya ide-ide tersendiri. Ini juga bisa jadi pilihan-pilihan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan di sesi belajarnya Ibu dan Bapak Guru untuk menghadirkan sesi kelas yang berbeda, yang menyenangkan, dan anak-anak juga jadinya semangat buat ikut ceritanya. Misalnya Ibu Bapak nih, setiap sesi kelas di awalnya ada cerita, terus dilanjutkan dengan sesi pembelajarannya. Terus Ibu Bapak bisa bilang, ceritanya nggak harus selesai di sesi kelas yang ini, gitu. Misalnya sesi kelasnya tuh nanggung cerita Ninonya, gitu. Atau yang lain, misalnya Ibu Bapak punya tokoh sendiri. Nanggung nih ceritanya di depan, gitu kan. Sudah ya, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya di sesi kelas berikutnya. Jadi anak-anak juga, aku juga mau gitu, mau lanjutin lagi ceritanya gitu. Jadi anak-anaknya juga semangat, mereka juga jadi nggak sabar untuk menunggu lanjutan cerita yang Ibu Bapak Guru buat. Dan juga mereka juga jadinya bisa mengasah kreativitas ide mereka untuk menghasilkan sebuah cerita yang mereka banget gitu ya. Jadi personalized, berbeda, dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar pastinya, karena itu idenya mereka sendiri. Itu sedikit idenya. Tadi karena juga waktunya terbatas, kami di Ludenara punya kelas-kelas untuk berbagi ide dan juga hal-hal yang kira-kira bisa kita lakukan di kelas dengan menggunakan game. Itu bersama saya, karena saya Ibu Kepala Sekolah Game Schooling. Jadi biasanya kami, saya dan tim Ludenara berbagi dengan para guru-guru kesulitannya apa, sekarang sudah punya media pembelajaran apa, dan bagaimana kita bisa mengulik, memodifikasi, nggak cuma cara mainnya seperti yang tadi Mas Isa sudah sampaikan, tapi juga membawakannya di kelas. Jadi sesi kelasnya Ibu dan Bapak nih seru, kayak main game beneran gitu. Nah, kalau di Ludenara sendiri, kami ada YouTube-nya, videonya sudah banyak, Ibu dan Bapak bisa menonton. Ada cerita dari para guru-guru yang sudah ikut kelas kami, ada cerita dari Mas Eko, dan juga ada dari pembina kami di Ludenara tentang game itu sendiri, baik itu game sebagai media pembelajarannya, kemudian menghantarkan game di dalam kelas, atau kalau kemarin saya lihat di videonya Mas Eko ada yang bertanya tentang game sebagai assessment atau penilaian, itu juga dibahas di salah satu video kami. Jadi Ibu dan Bapak bisa juga nih nonton videonya di Ludenara, di Ludira Nusantara, kalau di YouTube, untuk menggali informasi tentang penggunaan game ini untuk di kelas. Dan saya sampaikan lagi, game rantai makanan ini bisa Ibu dan Bapak download langsung di websitenya Ludenara di www.ludenara.org/belajar main. Selain ada rantai makanan, ada satu game lagi namanya Hadiah Peri. Itu beda gamenya. Kalau ini IPA banget nih, ya kan, rantai makanan sangat SD kelas 4, ya kalau nggak salah ya, SD kelas 4 banget ini. Kalau Hadiah Peri ini lebih mengajarkan logika, mengenal pattern, mengenal pola, jadi dari usia 4 atau 5 tahun harusnya sudah bisa dimainkan
untuk anak-anak yang suka bermain, hadiah peri sudah bisa dimainkan, sama gratis, bisa langsung di-download, tinggal daftarkan nama saja, terus sudah bisa di-download dan juga di-print. Printnya bisa di sekolah, nggak apa-apa harusnya. Untuk informasi, kami di Ludenara sendiri juga websitenya sering sekali update artikel, Ibu dan Bapak, jadi bisa baca artikel di kami untuk ide-ide pembelajaran, mungkin penerapan di sekolah-sekolah lain, atau mungkin ada gundah gulana yang aduh gimana ya gitu ya. Mungkin jawabannya ada di salah satu artikel di Ludenara. Jadi kami akan sangat senang kalau misalnya Ibu Bapak bisa mampir ke website kami untuk membaca artikel-artikel yang ada, dan juga bisa di-follow di Instagramnya kami di Ludenara, karena semua event-event kami, ada webinar, ada workshop, itu biasanya paling update-nya di Instagramnya Ludenara. Facebook ada, cuman lebih aktif di IG biasanya. Jadi sebenarnya saya singkat aja, jadi karena saya mau melemparkan ide-ide saja, ide-ide itu bisa Ibu Bapak Guru tangkep dan langsung dicobain, atau mau ditangkep terus dimodifikasi lagi sesuai dengan pelajaran yang Ibu Bapak ampuh, itu boleh banget. Karena balik lagi semuanya itu kontrolnya jadi Ibu Bapak Guru sebagai yang akan langsung menyampaikannya ke anak muridnya semua. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak Guru punya kesulitan, punya ide tapi bingung gimana mau eksekusinya di kelas, atau mungkin penerapannya di RPP di kelas, akan sangat senang sekali kalau saya dan juga tim Ludenara bisa membantu, bisa berdiskusi. Saya ada di emailnya di situ, augie@ludenara.org. Tadi ada Instagramnya. Kalau misalnya kelewatan, nanti ini akan jadi PDF, semuanya akan jadi PDF. Jadi Ibu dan Bapak Guru nanti bisa mencoba untuk implementasinya langsung. Sekian dari saya, Ibu Laila. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk saya ataupun Mas Isa, kita bisa saling berdiskusi. Oke. Terima kasih sekali untuk Mbak Augie ya, pemaparannya begitu lengkap. Jadi yang saya tangkap dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Augie tadi, Mbak Augie memperkenalkan satu buah kartu, hanya satu kartu saja. Tetapi ternyata satu kartu itu Bapak Ibu bisa dipakai untuk beberapa mata pelajaran ya Mbak Augie ya. Ya, jadi dari satu kartu rantai makanan itu pun hanya satu seri, hanya dari seri sawah saja. Hanya dari satu seri sawah, tapi bisa dipakai untuk anak-anak belajar IPA, bahkan matematika, bahasa Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahasa Inggris atau bahasa Jawa pun juga bisa ya pakai kartu rantai makanan seri sawah. Itu baru seri sawah ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita mau menggali lagi, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau membuat board game juga di kelasnya, bisa nih bikin kartu rantai makanan yang seri laut, atau kalau nggak begitu seri kebun juga bisa ya, kebun, kemudian di gurun pasir seperti itu. Kemudian tadi untuk Mbak Augie, yang mau saya ketahui Mbak Augie, ketika kita membuat sebuah media ya, membuat sebuah media pembelajaran, itu biasanya kita membutuhkan validasi dari ahli media dan ahli materi. Nah, ketika dari tim Ludenara ini membuat sebuah board games, apakah juga diperlukan validasi dari beberapa ahli Mbak Augie? Nah, validasinya itu malah dari murid-muridnya sebenarnya, Ibu Laila. Jadi kalau kami misalnya dari rantai makanan, biasanya kalau di Ludenara maupun di Kumara, semua permainan itu pasti di ujungnya akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi Mas Isa sudah sampaikan, the brief namanya kalau kita dibilangnya. Tapi sebenarnya adalah pertanyaan untuk menggali apakah sebenarnya anak-anak sudah paham atau belum dari permainan itu. Misalnya kalau tadi di cara main awalnya rantai makanan itu, misalnya kalau tadi urutannya adalah padi, kemudian belalang, katak, kemudian ular, dan juga elang. Tadi kalau misalnya belalangnya habis, padinya makin banyak, gitu misalnya. Tapi kalau terjadi kekeringan, misalnya padinya habis. Berarti kalau padinya habis, belalangnya nggak bisa makan padi, mati juga. Kalau belalangnya mati, tikusnya
nggak bisa makan juga, mati juga gitu. Jadi semuanya itu kan berantai sebenarnya. Dan ujungnya siapa sebenarnya? Ujungnya adalah pengurainya, jangan lupa, yaitu cacing. Nah, itu sebenarnya adalah melihat bahwa oh anak-anak pemahamannya sudah sampai belum ya sampai sana gitu. Kalau tadi kekeringan mungkin banjir misalnya. Banjir, kalau banjir berarti padinya nggak bisa ini dong, nggak bisa panen dong, mati juga. Padinya mati juga. Belalangnya nggak bisa makan padi karena padinya gagal panen, mati juga gitu kan. Jadi ular kataknya nggak bisa makan belalang, kataknya mati juga kayak gitu. Jadi pemahaman bahwa tentang rantai makanan itu semuanya berkesinambungan, jadinya semuanya itu berhubungan. Kalau tadi memang kalau misalnya kita belajar rantai makanan dalam IPA kan memang semuanya sebenarnya memang bentuknya rantai. Tapi kami di gamenya kami pecah jadinya kan seperti dipotong sebenarnya, seperti dipotong. Tapi dari pemahaman di situ sebenarnya lebih mudah bahwa itu tuh sebenarnya berkesinambungan gitu. Jadinya pas kalau nanti guru-guru yang sudah awalnya sudah bisa gitu ya dari yang rantainya diputus, cobain aja disambung gitu. Tadi kan lurus nih. Ya udah dibentuk rantai aja, dibentuk bulat aja kartunya gitu. Jadi anak-anak oh iya nih kalau dibalik-balik semuanya nyambung sebenarnya. Nah, itu jadi validasinya dari situ sebenarnya. Kalau misalnya kenapa juga kita kemarin di Ludanara, saya ada guru matematika dan juga ada ibu wakil kepala sekolah di satu kelompok saya untuk memvalidasi bahwa ini sesuai untuk tingkat kesulitannya sesuai untuk anak-anak itu. Jadi kalau anak-anak kelas 4, oh mereka sudah bisa, motoriknya sudah cukup baik. Jadi kalau misalnya disuruh rebutan, malah makin heboh gitu, berisik gitu di kelasnya. Oke, nggak masalah. Hitungan-hitungan matematikanya aman, gitu. Mereka harusnya sudah cukup bisa untuk menghitungnya. Puluhan tuh udah lancar harusnya. Kemudian dari ibu wakil kepala sekolahnya juga lihat, oh ini sih nggak masalah gitu, paling nanti kartunya sobek-sobek aja karena anak-anak sering mainnya gitu, paling masalahnya itu jadinya. Ini gimana biar awet aja kartunya, kalau kartunya kertas tipis kan sekali main udah sobek nih. Iya, pakai rebutan sobek. Gitu, jadi mungkin oh ya harus cari kertas yang agak tebal aja nanti kalau misalnya mau main. Sebenarnya itu, jadi validasinya adalah, dan enaknya board game adalah karena semua komponennya adalah kartu, kalau misalnya nanti pas ibu dan bapak guru bikin sendiri gamenya gitu misalnya, ini kayaknya masih ada yang kurang deh. Oh, ini kayaknya sebenarnya bisa ditambahin apa ya gitu. Ini kayaknya anak-anak masih kurang paham materi ini, mau ditambahin kartu ini deh gitu. Nah, ibu bapak guru bisa langsung bikin kartunya di saat itu juga gitu. Cobain lagi ke anak-anaknya gitu. Jadi dilihat gitu. Jadi sama seperti kalau misalnya kita buat RPP, sebenarnya kan RPP itu kan dibuat untuk di awal kita merencanakan, di akhirnya kemudian kita mengevaluasi apakah rancangan yang kita buat prosesnya itu sudah sesuai dengan pemahaman yang ingin kita sampaikan kepada anak-anaknya gitu. Dari assessment-nya, oh ternyata masih ada yang masih belum ngerti nih anak-anaknya, ya udah nanti di RPP berikutnya saya benerin lagi prosesnya, oh tambahin lagi aktivitasnya. Sama seperti itu, game-nya juga seperti itu. Oh, anak-anak kayaknya masih kurang pemahamannya. Oh, mungkin selanjutnya cara mainnya saya ubah sedikit, tambahin lagi kartu yang lain gitu misalnya. Nah, itu bisa banget. Jadi, kembali itu semua kembali kepada ibu bapak gurunya yang membuat game-nya dan juga melihat kondisi nanti anak-anaknya pas main dan juga pemahamannya. Semoga menjawab Ibu Laila. Itu aku jawabannya banyak banget soalnya. Iya. Terima kasih sekali Mbak Ogia. Jadi kita tidak usah terlalu pusing ya untuk validator ahli materi atau ahli permainan, tidak usah terlalu pusing. Bahkan siswa-siswa kita itu juga sudah bisa menjadi validator. Kemudian rekan-rekan sejawat itu juga bisa ya. Nah, kalau menurut kamu materinya seperti ini nih, kira-kira sulit nggak sih untuk anak kelas 4 misalnya kayak gitu. Nah, itu kita setelah melakukan permainan dengan anak-anak, maka di situ kita memvalidasi sambil memperbaiki, seperti itu ya Mbak Audi ya? Betul Oke, baik. Dan menurut saya yang penting adalah kita kalau misalnya mau mengembangkan board game itu bisa langsung ditangkap apa yang sudah ditangkap dan ditelan mentah-mentah apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Audi, atau kita bisa juga tirukan kemudian dimodifikasi juga boleh, seperti itu ya Mbak Audi ya. Betul. Oke. Kemudian ini Mbak Audi, ada pertanyaan dari teman peserta. Ini sebenarnya tadi sudah
agak terjawab juga. Ini dari Bapak Nuril Maknun ya. Ya. Bapak Nuril Maknun dari SMP 1 Banyakan. Nah, untuk pembelajaran daring, desain board game analog ini apa bisa diterapkan? Tadi sepertinya sudah bisa ya Mbak ya, tetap bisa diterapkan. Bahkan Mbak Augi juga memberikan beberapa pilihan kegiatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Zoom, nah berarti kartunya ditampakkan aja di situ. Kemudian seperti kita tadi ya, silakan dijawab di kolom komentar seperti itu. Tetap bisa digunakan ya Mbak Augi ya, walaupun bisa. Dalam masa pandemi bahkan sudah ada. Iya betul. Kemudian ada juga ini pertanyaan kedua dari Ibu Etik Haryati SPD. Begini Mbak, mungkin kalau menurut Bu Etik ini karena anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik pada game-game yang bersifat digital ya, game-game online seperti itu. Nah, bagaimana sih? Ini boleh dijawab oleh Mbak Augi atau oleh Mas Isa ya. Bagaimana sih Mbak cara membuat anak-anak didik di kelas kita, terutama di kelas rendah ya, berarti kelas 1, 2, 3, itu lebih tertarik pada game pembelajaran dibandingkan dengan game yang hanya main-main saja yang biasa mereka mainkan setiap hari kayak gitu. Gimana ini Mbak? Boleh Mbak Augi atau Mas Isa, silakan. Mungkin saya dulu kali ya, nanti Mas Isa bisa. Karena Mas Isa biasanya kalau main sama anak-anak mukanya judes banget biasanya. Takut duluan biasanya anak-anaknya. Oh gitu. Oke, siap. Silakan Mbak. Kalau dari saya sebenarnya Ibu Etik, terima kasih pertama-tama untuk pertanyaannya, menarik sekali. Kalau dari saya biasanya mengajaknya adalah main, yuk main. Jadi enggak yang kita mau belajar ini loh gitu. Jadi ajakannya adalah ajak main gitu, bukan ajak belajar sambil main gitu. Jadi tapi nanti pas bermain anak-anak pasti biasanya akan belajar sesuatu. Nah, dari situ biasanya nanti pas di akhir, pas selesai main baru kita tanya misalnya, kamu kenapa kayak gini gitu. Misalnya, kok kamu tadi menang, emang tadi kamu mainnya kartunya gimana sih gitu misalnya. Oh, soalnya tadi aku mainnya ngeluarin kartu yang ini dulu, terus jadinya kayak gini gitu. Jadi anak-anak juga yang mau cerita gitu. Oh, iya aku kayak gini. Kalau menurut kamu tadi kalau misalnya ibu misalnya ngeluarin kartu ini kira-kira bisa menang juga nggak ya gitu. Mungkin bisa, mungkin enggak gitu. Kalau menurut kamu gimana kayak gitu. Jadi ajakannya adalah ajak main dulu gitu. Jadi jangan ajaknya belajar. Jadi benar-benar ayo kita main. Kalau denger main kan anak-anak langsung wah gitu kan, langsung berisik aja biasanya. Jadinya lupa gitu, padahal sebenarnya ada materi pembelajaran yang ada di dalam sana. Jadi kalau misalnya kita ajaknya main, anak-anak happy. Kalau diajak belajar, kadang-kadang aduh udah bosen duluan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di kelas, ajaknya main, anak-anak juga nanti di kelas berikutnya biasanya akan nagih gitu kan. Bu, kita main lagi yuk, Pak, kita main lagi yuk gitu. Padahal sebenarnya mereka belajar. Kalau itu dari aku. Jadi apa ya namanya? Kuncinya ada di situ, mengajak main. Mungkin Mas Isa mau menambahkan, silakan. Oke, namanya sedikit aja sih sebenarnya. Tadi sepakat juga dengan apa yang sudah disampaikan Mbak Ugi, kalau ajakan pertamanya adalah bermain gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ini masih di dalam kelas gitu ya, waktu guru masuk gitu ya, anak-anak hari ini kita ulangan ya, waduh itu pasti udah pucet gitu anak-anaknya gitu, udah panik gitu, belum belajar gitu. Tapi kalau misalnya guru baru masuk, anak-anak hari ini kita bermain ya, wah itu pasti langsung senang banget gitu ya. Dan mungkin sebenarnya tadi kalau dari pertanyaan adalah gimana cara anak-anak agar lebih tertarik dengan mungkin bisa dibilang game buatan guru gitu ya, daripada game yang ada di HP misalnya. Nah justru sebenarnya anak-anak memilih game di HP karena dia tidak bisa menemukan alternatif permainan yang lain, jadi larinya ke HP yang dia sudah jelas tahu. Tapi kalau tadi misalnya guru punya menu permainan, hari ini kita main ini ya gitu, dan minggu depan kita akan main lagi ya, nanti pasti anak-anak akan menunggu, penasaran juga minggu depan ada permainan apa lagi ya dari Pak Guru atau Ibu Guru ya gitu. Dan itu yang selalu menarik. Bahkan sekali lagi di Board Game ID tadi di Guru Bermain ada cerita juga dari Guru Pekalongan, ada muridnya yang nanya, Pak kenapa kalau di sekolah itu suasananya nggak serame di rental PS ya gitu ya. Terus gurunya jadi bingung gitu, kenapa ya gitu ya, karena
karena hawanya nggak main kali ya. Jadi kemudian gurunya berusaha membuat suasana di kelas rame di PS, yaitu gimana caranya? Yaitu dengan bermain tadi. Pada dasarnya mau main apa itu anak-anak pasti mau gitu ya. Daripada disuruh ulangan, mereka disuruh main deh, walaupun mungkin gamenya Bapak Ibu guru tadi masih belum 100% jadi gitu ya, masih coba perbaiki, tapi anak-anak kalau diajak bermain pasti mau gitu sih. Kalau dari saya nambahkan tadi sedikit. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan Bu Eti ya. Jadi gimana sih caranya supaya anak-anak itu lebih suka kita ajak bermain board game misalnya ya, daripada bermain permainan game-game yang ada di HP. Itu salah satunya adalah jangan ajak anak untuk belajar, yuk kita belajar, nanti setelah belajar kita akan bermain, tidak, tapi kita ubah, jadi kita balik ya, yuk kita main yuk. Nah, padahal selama kegiatan bermain itu, di situ kita bisa tanamkan beberapa konsep, tanamkan beberapa materi. Nah, jadi anak-anak belajarnya itu secara tidak sadar ya, dia itu jadi sebenarnya diajak belajar, tapi covernya aja sih yang main kayak gitu ya. Jadi gurunya itu juga mengemasnya itu, ini adalah sebuah permainan, bukan pembelajaran, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik sekali. Ini juga saya sebagai orang tua itu juga kadang kan ini anak main HP terus gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua tidak memberikan alternatif kegiatan untuk mereka itu supaya stop main HP, ngapain gitu ya. Jadi ketika kita melarang anak untuk terlalu suka dengan game yang ada game online atau apa, itu kasih mereka sesuatu supaya mereka bisa mengalihkan kesukaan mereka dari game itu. Misalnya kita kasih aja sebuah permainan edukatif yang bisa mengalihkan mereka dari kesenangan bermain game online. Seperti itu yang bisa saya tangkap dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ogi sama Mas Isa. Seperti itu ya. Oke, ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini karena memang sinyalnya kurang lancar ya Mbak Ogi sama Mas Isa. Tadi Mbak Ogi sama Mas Isa memperkenalkan beberapa channel yang bisa kita pakai untuk lebih mengenal mengenai board game ya. Salah satunya di websitenya www.ludenara.org. Ini di sini di IG-nya juga ada, kemudian di YouTube-nya juga ada. Nah, untuk kartu rantai makanan tadi itu bisa kita download secara free dan bisa kita gunakan tanpa meminta perizinan terlebih dahulu ya Mbak ya? Atau gimana? Betul sekali. Jadi Ibu Bapak cuma tinggal masuk ke websitenya Ludenara tadi www.ludenara.org, di belajar main, nanti Ibu dan Bapak tinggal klik aja gamenya mau yang mana, terus Ibu Bapak tinggal masukin nama sama kota kalau nggak salah, nama dan kotanya Ibu Bapak di mana, terus tinggal download sama email, karena nanti setelah isi nama, email, dan kota tinggal di mana, nanti emailnya bakal masuk ke alamat yang Ibu Bapak tulis, jadi gamenya sudah langsung kekirim ke email. Jadi Ibu Bapak langsung tinggal buka email, habis itu terus tinggal di-download, tinggal di-print. Nah, jadi kalau mau main, nggak perlu izin lagi ke kami. Kalau misalnya mau dimainin di kelas, nggak perlu izin ke kami. Tapi kami bakal senang banget kalau misalnya Ibu Bapak misalnya ngerekam videonya, terus kasih tahu ke kami gitu di Instagram, di mention, di tag, atau di foto anak-anaknya. Oh, itu kita bakal senang banget ngelihatnya gitu. Jadi kalau mau dipakai di kelas, kalau tadi misalnya dipotong-potong, kayak tadi saya bikin soal buat di kelas, misalnya untuk sesi online, kelas online Ibu Bapak, nggak perlu izin, nggak apa-apa. Karena itu semuanya kami sudah siapkan secara gratis untuk membantu Ibu dan Bapak semuanya. Oke, itu Mbak, selain materi tentang rantai makanan ya, rantai makanan di kelas 4 dan di kelas 5, itu apakah juga tersedia untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA? Juga ada materi-materi yang lain? Nah, sebenarnya baru 2. Jadi baru rantai makanan sama tadi yang hadiah peri. Jadi kalau hadiah peri itu mungkin sambil saya coba, saya bisa buka nggak ya website di sini sambil saya
Jadi kalau untuk rantai makanan memang dari namanya saja udah spesifik ya, jadi rantai makanan, jadi belajar IPA. Oh, ini saya sudah bisa buka, jadi saya sekalian share saja di sini. Oke, jadi di sini belajar main. Nanti Ibu Bapak tinggal klik aja di sini, tinggal tulis nama, email, dan juga kotanya tinggal di mana. Nanti gamenya bakal langsung dikirim ke email Ibu Bapak. Yang satu lagi adalah hadiah peri. Hadiah peri ini 2-5 pemain usia 5 tahun ke atas. Jadi untuk PAUD ya, PAUD atas itu bisa. Belajarnya apa ya? Belajarnya tentang bentuk, warna, kemudian kategori, bisa melatih logika juga, dan juga deduksi sederhana. Uniknya game yang di hadiah peri ini, gambar-gambar ini diilustrasiin sama namanya Naula. Dek Naula ini masih SD, SMP. Jadi kita bukan mempekerjakan anak-anak, tapi dia memang senang menggambar. Jadi yuk kita kolaborasi, yuk bikin gambar-gambar yang ada di hadiah peri. Jadi yang ini juga gratis, Ibu Bapak Guru, kalau misalnya mau dimainkan, mau dijadikan gambar-gambarnya, mau dimasukkan untuk sesi pembelajarannya juga silakan sekali. Kami bakal senang banget kalau misalnya bisa melihat game-game kami juga bisa membantu Ibu Bapak untuk sesi pembelajarannya. Oke. Jadi ini nanti Mbak Ogi sama Mas Isa kan setelah sesi selesai peserta nanti akan ada penugasan mungkin untuk membuat konsep mengenai board game mereka atau mungkin pembelajaran di kelas berbasis board game. Nah, apabila Bapak Ibu guru menghendaki mungkin mencari ide-ide, mencari inspirasi, itu bisa mengunjungi channel YouTube, bisa add IG juga ya. Kemarin saya sudah follow langsung follow IG-nya Ludenara, bisa juga mengunjungi website-nya Ludenara. Seperti itu ya, Mbak Ogi ya. Oke, kemudian ini begini Mbak Ogi ya, karena tadi dikatakan bahwa di websitenya itu baru ada dua games. Nah, bagaimana jika misalnya ini Bapak Ibu setelah diklat Merdeka Belajar ini ternyata bisa membuat sebuah konsep game baru nih, kemudian mungkin mau disumbangkan ke Ludenara, itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa terjadi hal-hal seperti itu, Mbak Ogi? Betul sekali. Jadi senang banget kalau misalnya ada guru-guru, dan nanti pasti biasanya bakal diliput sama Mas Isa biasanya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak Guru punya satu buah game yang ternyata impactful, berdampak nih di dalam kelasnya, kirimin aja foto sama ceritanya, nanti Mas Isa bakal seneng banget untuk menuliskan cerita kerennya Ibu Bapak Guru di kelas, di website Board Game ID. Oke, baik. Jadi kita sebagai guru juga bisa memberikan kontribusi ya kepada Ludenara, kemudian bisa dipakai di seluruh Indonesia, seperti itu ya, Mbak Ogi ya. Oke, kemudian ini juga yang saya lihat, ada pertanyaan lagi nih. Ini Mbak Odi dari Ibu Ratna Mardining Tias. Bagaimana ya kalau kita mau mengajarkan tentang tema cerita atau legenda misalnya, kira-kira ada ide nggak? Nah, tadi sebenarnya sudah ada sedikit ya bocoran dari Mbak Odi ya, Mbak Ogi. Silakan Mbak Ogi mungkin bisa memberikan ide untuk Mas Isa. Siapa tahu dia punya ide duluan. Oke, silakan. Aku dari tadi juga nyebut Mbak Ogi aja, Mas Isa diem di pojokan sambil nunggu padahal. Oke, silakan Mas Isa. Jadinya aku dulu, oke. Mungkin bisa juga kalau tadi juga ya, pakai yang sebenarnya sudah dicontohkan juga dengan Mbak Ogi, jadi mungkin tinggal ambil beberapa gambar dari Google gitu ya, kemudian dipasang di slide gitu, kemudian tadi bikin ceritanya misalnya ada Malin Kundang gini, dia berpergian menggunakan titik-titik. Nah, nanti anak-anak yang ngisi gitu ya, kemudian mungkin nanti di akhir bisa dikasih tahu juga cerita sebenarnya bagaimana si Malin Kundang ini gitu ya. Bahkan mungkin dari situ bisa jadi cerita yang endingnya berbeda dengan si cerita aslinya gitu, misalnya di Timun Mas gitu ya, dan Buto Ijo gitu, misalnya Timun Mas lari ke kiri apa ke kanan gitu ya, nanti guru ceritanya menyiapkan juga nih skenario-nya gitu ya. Kalau lari ke kiri misalnya nanti ketemu jalan buntu terus ketangkep si Buto Ijonya,
kalau anak-anak banyak yang milih kanan, misalnya kalau di ini kan bisa vote gitu ya, pilih yes atau no gitu ya, kanan ya, nanti berarti si itu selamat. Nah, nanti bisa jadi sebuah interaktif juga sih, nggak harus semua dalam bentuk analog. Karena tim tadi juga kebanyakan udah daring ya, jadi online, kurang lebih seperti itu gitu ya. Atau tadi tinggal ceritanya mau apa nih, mau spesifik ke satu cerita gitu, dari Buto Ijo dan Timur Mas, atau mungkin sekumpulan cerita rakyat gitu misalnya. Nah, itu tinggal dipilih salah satu, dan kemudian tadi mungkin kalau dari saya kembali paling mudah adalah coba cari tahu game yang udah ada di pasar, kita ubah perlahan-lahan, kita modifikasi, misalnya nggak kartu Uno nih, kartu Uno dijadiin kartu ini deh, kartu cerita deh gitu. Nanti saya kartu cerita Buto Ijo tadi, kalau kita punya juga kartu Buto Ijo, mainkan gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman tahu ceritanya sejauh apa sih gitu yang ingin disampaikan oleh tadi ide ceritanya, mau satu cerita untuk satu permainan, atau satu permainan ini isinya banyak cerita, nanti bisa disesuaikan sebenarnya. Silakan Mbak Ugi kalau mau ditambahkan. Terima kasih Mas Isa. Mungkin ini juga ide selewat, mungkin nggak nyampe 5 menit idenya. ide 3 menit tadi setelah membaca pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya namanya ya? Ibu Ratna ya. Ibu Ratna, kalau saya ngelihatnya, kalau saya ingatnya karena cerita atau legenda, saya ingatnya game memori mencari pasangan. Mungkin ibu bapak tahu game yang kartu yang belakangnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 misalnya, 1 sampai 12 misalnya, 4 kali 3 dijejerin. Kemudian di belakang kartunya ini ada pasang-pasangannya sebenarnya. Setiap kartu punya pasangannya sendiri gitu. Misalnya ibu bapak punya 6 cerita legenda misalnya. Misalnya Tangkuban Perahu, kemudian Roro Jonggrang misalnya ada gambar-gambarnya. Roro Jonggrang sama Candi misalnya. Buto Ijo sama anak gadisnya misalnya. Terus ada gambar bawang merah, bawang putih misalnya. Dan misalnya itu bertiga, ada 3 gambar lagi. 3 pasang gambar lagi. Bapak dan ibu misalnya kalau lagi tatap muka misalnya, ibu bapak guru punya 12 kartu, kemudian oke, pilih misalnya cari nomor 1 pasangannya nomor berapa gitu, 1 sama 8 pak gitu misalnya, 1 ternyata gambar candi, 8-nya gambar bawang merah gitu kan, bukan, itu bukan ya, ceritanya bukan itu ya gitu, cari lagi coba pasangannya yang mana, oh tadi nomor 1 udah ada candi, berarti pasangannya harusnya Roro Jonggrang. Nomor 8 bawang merah berarti harus cari bawang putih gitu misalnya. Atau anak-anak bisa misalnya disuruh karena salah pilihannya, mereka disuruh cerita misalnya, saya ke candi tiba-tiba sebelahnya ada kebun bawang merah pak gitu misalnya. Jadi mereka disuruh membuat cerita karena mereka salah menjawab gitu kan. Mereka jadi mungkin anak-anaknya, kalau saya salah jawab lagi saya disuruh bikin cerita. Oke, hari ini harus ketemu nih jawabannya nih biar nggak disuruh cerita sama bapak ibu gurunya. Oke, misalnya coba nomor 3 sama nomor 5. Oh ternyata benar gitu, misalnya gunung sama Tangkuban Perahunya gitu, misalnya perahu gitu kan, atau Malin Kundang misalnya ibunya sama batunya Malin gitu kan, oh benar gitu, ini pasangannya tapi apa nama ceritanya gitu, Malin Kundang pak, oke dapat 1 poin kayak gitu misalnya. Nah itu bisa, jadi itu permainannya bisa seperti itu kalau di kelas. Kalau di online seperti ini bagaimana? Gampang, ibu bapak tinggal siapin aja kartu-kartunya, misalnya tunjukin nih saya punya apa misalnya kayak gini, misalnya ini misalnya kartu 1 kartu 2 gitu, misalnya saya pilih kartu 1 kartu 2 pak, oke 1-nya ini 2-nya ini ya, oh nggak sama kartunya, pilih lagi tapi harus bikin cerita dulu gitu. Itu bisa, jadi kalau lagi tatap muka seperti ini bisa, ayo bikin cerita dulu, ini gambarnya batunya Malin sama misalnya Roro Jonggrang gitu misalnya, bikinlah cerita macam-macam. Nah itu bisa mungkin sedikit ide selemparan, mentah banget saya tahu ibu bapak, tapi mungkin itu juga bisa dipakai untuk sesi-sesi kelas yang lain, tapi juga mungkin bisa dipakai buat ibu bapak. Itu sih sebenarnya Bu Laila. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Ratna langsung dapat 2 ide nih, langsung 2 ide dari Mas Isa sama dari Mbak Augie. Semoga nanti langsung bisa dieksekusi ya idenya. Oh iya, ini pertanyaan dari saya pribadi ini Mbak Augie ya. Jadi sebelum diklat
Merdeka Belajar, saya menganggap bahwa yang disebut board game ini ya game-game digital seperti itu, sehingga ketika guru mau menyusun maka diperlukan kemampuan IT yang bagus seperti itu. Nah, tapi ternyata setelah mengikuti DMB ini saya paham bahwa ternyata board game ini adalah sebuah analog game gitu ya, jadi bukan digital game. Nah, kemudian tadi yang dicontohkan oleh Mas Ihsa sama Mbak Augie itu board game itu fisiknya itu berupa kartu dan berupa papan-papan ya. Apakah memang karena memang namanya board game itu memang harus bentuknya kartu dan papan? Misalnya berbentuk lain gitu, pakai media atau materi yang lain, apakah tidak bisa disebut sebagai board game ya? Gimana? Itu yang Mas Ihsa yang bisa jawab itu. Paling cocok jawabnya. Oke, silakan Mas Ihsa. Yang mana aja deh. Oke, jadi kalau nggak tahu kemarin Mas Eko udah cerita belum ya pas sejarah board game. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan board game itu permainan papan. Jadi permainan yang ada komponen papannya gitu. Jadi kayak monopoli, urutannya itu kan ada satu komponen lebar gitu ya, digelar di atas meja gitu, itu board game. Tapi sebenarnya board game ini bisa ditransformasikan jadi yang lain. Yang penting karena kalau di luar negeri itu ada yang namanya juga kata lebih umumnya adalah tabletop game atau permainan yang dimainkan di atas meja. Table, meja, top, atas ya, dimainkan di atas meja. Nah, jadi apapun itu, kalau kita melakukan permainan berinteraksi di atas meja gitu, kayak misalnya Uno nih. Uno kan cuma kartu aja nih, tapi kita mainnya di atas meja. Cuman kalau di Indonesia mungkin sering ngemper gitu aja ya, lesehan gitu. Tapi pada dasarnya seringnya di atas meja, dan itu masuknya board game juga. Adapun sebenarnya variasinya makin kesini makin beda-beda. Ada juga board game dari luar negeri itu yang bahan utama permainannya menggunakan kain. Jadi kainnya dilipat-lipat. Jadi kainnya itu ada gambar simbol-simbol makanan gitu ya. Jadi dilipat-lipat sampai ketemu simbol makanan ini dan ini aja yang kelihatan di kainnya. Jadi kainnya pokoknya dilipat-lipat gitu. Jadi wah ini menarik sekali nih, yang biasanya pakai kartu, pakai dadu gitu ya. Ini kok pakai kain gitu ya, dan itu juga sebuah terobosan, dan industri board game ini memang semakin hari makin beda-beda gitu. Ada yang bahkan ada juga board game yang komponennya pakai kelereng. Jadi kita juga sendiri di sini kok ada juga ya seperti itu ya. Orang-orang makin kreatif, makin hari makin kreatif. Jadi sangat memungkinkan untuk menggunakan media atau bahan apapun menjadi komponen. Tadi saya juga contohkan menggunakan meteran. Itu juga sebenarnya saya terinspirasi dari game lain. Ternyata ada juga permainan yang menggunakan meteran sebagai komponen utamanya gitu. Yang penting ya tadi dimainkan bersama di atas meja gitu ya, mungkin sama keluarga atau kalau Bapak Ibu sama murid juga gitu ya. Jadi definisi lebih tepatnya adalah mungkin permainan yang kita lakukan bersama gitu ya. Di satu meja atau di satu ruangan, dan banyak interaksi di tengah mejanya tadi. Nah, itu baru biasanya kita sebut board game gitu ya. Seperti itu paling Bu Laila. Oke. Jadi bukan terletak pada materinya itu harus berupa kartu atau berupa papan, tapi lebih pada ketika memainkannya itu awalnya sejarahnya ketika memainkannya itu dimainkan di atas meja seperti itu. Kemudian ada interaksi antara pemain seperti itu ya Mas ya. Bahkan untuk semakin kesini perkembangannya untuk bahan-bahannya tuh orang semakin kreatif, tidak harus berupa kartu atau berupa papan saja, bahkan meteran, kemudian kelereng itu juga bisa dijadikan bahan dalam kita membuat board game seperti itu ya, Mas Ihsa. Oke. Baik, ini sepertinya karena memang waktu kita terbatas ya, kita diberi waktu sampai 2:30, lebih 5 menit ini bahkan. Sebelum Mas Ihsa dan Mbak Augie menutup materi kita hari ini, barangkali ada closing statement dari Mas Ihsa sama Mbak Augie mengenai materi kita hari ini. Silakan Mbak Augie dulu atau Mas Ihsa dulu. Silakan closing statementnya. Oke, Mas Ihsa dulu. Sesuai urutan tampil ya. Oke. Paling sebenarnya yang sudah tadi saya sampaikan aja sih, mungkin sedikit mengulang aja. Kalau Bapak Ibu selebihnya selepas sesi ini masih ada pertanyaan, silahkan join di WhatsApp grup kami Board Game ID. Tadi ada di alamatnya, ada di bit.ly
/join.bgid ya. Nanti slide-nya akan di-share lagi nanti, jadi Bapak Ibu guru bisa lihat langsung, mungkin kalau tadi tulisannya lupa. Kemudian juga kita banyak artikel juga, kalau tadi teman-teman guru butuh inspirasi di Board Game ID, banyak artikel tentang guru juga, tinggal cari guru bermain. Ada juga artikel tentang board game design juga, nanti bisa dicari di kolom search, teman-teman bisa cari ilmunya di sana, atau tadi mungkin bisa join WhatsApp grupnya, nanya aja di grupnya, nanti kita bantu. Atau kalau punya ide, terus bingung nih, aku udah punya ide tadi cerita legenda tentang Malin Kundang, tapi habis itu gimana ya gitu. Nah, mungkin bisa dikabarkan di grup, nanti kita coba bantu gitu ya. Kita coba diskusi bareng-bareng, kita brainstorm bareng-bareng. Kemudian selanjutnya silakan aja kalau ada pertanyaan, selalu kita juga ada Instagramnya @boardgame.id, mau kirim pesan ke sana juga boleh gitu ya. Segala macam sangat memungkinkan untuk kerjasama, boleh. Tadi bahkan kalau teman-teman guru udah nyobain bikin game sesuatu, terus udah dicobain ke anak-anaknya lewat Zoom online gitu, terus mau diceritain, boleh kabarin saja ke Board Game ID, nanti kita terbitkan jadi artikel. Paling gitu aja kalau dari kami. Silakan Mbak Audi. Silakan Mbak Audi. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Laila, teman-teman rekan-rekan di PGRI SLCC Jawa Timur untuk kesempatannya. Untuk Ibu Bapak Guru, pesan saya semangat pastinya, karena saya tahu ini adalah kondisi yang sulit untuk kita semua untuk bisa mengajar anak-anak. Tapi saya yakin dengan Ibu dan Bapak hadir di workshop diklat ini tuh sudah menunjukkan bahwa Ibu Bapak ingin memberikan sesi belajar yang menyenangkan untuk anak-anak muridnya. Jadi pesannya adalah dimulai saja Ibu Bapak Guru. Mungkin awalnya pasti bingung, saya yakin. Tapi ada saya, ada Mas Isa, kemudian besok juga ada Mas Adi Cipta yang juga akan berbagi tentang game yang sudah dia buat, yaitu Lini Masa. Jadi banyak yang bisa membantu Ibu dan Bapak Guru nih untuk mengembangkan media pembelajarannya masing-masing nih, media gamenya sendiri untuk belajar. Jadi jangan ragu, Ludinara juga ada banyak program yang Ibu Bapak bisa ikuti. Kalau misalnya ingin memperdalam lagi, ingin membuat game yang lebih banyak lagi, itu senang sekali kalau misalnya Ibu Bapak Guru bisa ikut ke programnya Ludinara dan bisa ketemu saya dan juga tim Ludinara lainnya. Terima kasih sekali lagi Bu Laila. Baik, terima kasih sekali untuk dua pemateri kita siang hari ini ya Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara untuk topik 6 materi kedua. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru peserta Diklat Merdeka Belajar PGRI SLCC Jawa Timur yang saya tahu sudah berusaha sangat keras sekali untuk berburu sinyal hari ini ya, karena memang sinyalnya agak naik turun di beberapa tempat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, tetap nanti untuk rekaman tetap akan kami sediakan di channel YouTube kami, dan kedua pemateri kita tetap akan bersedia untuk share materi hari ini, kemudian kita upload di kelas material kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Mbak Ogi dan Mas Isa share ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semua. Selamat siang, sampai jumpa besok bersama Mas Adi Cipta di materi kita yang ketiga mengenai gamifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang John yang sudah ada di belakang. Oke, terima kasih Bang John. Selesai acara kita siang hari ini.